Ya, halo, apa kabarnya nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi masih di mata kuliah matematika diskrit ya. Ini materi terakhir yang akan saya bahas yaitu contoh penggunaan bilangan biner ya dalam keamanan, yaitu steganografi ya. Oke, jadi ini teknik untuk menyelubungkan pesan atau sandi eh, untuk tidak atau untuk tidak dapat dibaca ya oleh orang lain gitulah ya. Jadi ini pesan perlu diselubungkan gitu ya, diselubungkan. Nah, oke. Baik, langsung saja gitu ya. Ini steganografi gitu ya. Oke. Jadi steganografi ini sebuah kata gitu ya, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata stegos ya. Jadi artinya itu tertutup atau tersembunyi, dan grapos itu artinya tulisan ya. Jadi kalau diartikan ya tulisan yang tersembunyi ya, disembunyikan gitu ya. Terus steganografi ini merupakan bagian dari bidang ilmu yang membahas tentang metode atau teknik-teknik tentang penyembunyian informasi. Jadi disembunyikan di dalam informasi lainnya gitu. Oke, ini ada dua ya, di perbandingan lah ya, dibandingkan coba steganografi dan kriptografi. Nah gitu ya. Kalau kriptografi ini ya, ini pesan yang disandikan, pesannya itu masih bisa dilihat ya, tapi ketika dibuka itu tidak bisa dibaca gitu ya kalau disandikan. Nah oke, jadi kadang ini orang malah penasaran gitu ya, ini pesan apa sih gitu ya. Jadi menghilangkan informasi dengan melakukan enkripsi data atau dikacaukan sehingga tidak dimengerti orang lain. Sedangkan kalau steganografi itu pesan disembunyikan pada pesan informasi lain, pesan biasa gitu ya, pesan biasa tapi dalamnya mengandung suatu pesan lagi. Nah, jadi kriptografi menarik perhatian karena pesan diubah gitu ya. Ya, kalau steganografi tidak menarik karena disembunyikan gitu ya. Jadi tidak tidak menyangka gitu ya, tidak menyangka gitu. Oke, yang kalau lebih kuat lagi ya steganografi tapi apa itu, di kripto gitu ya, di apa, sandikan ya, itu lebih kuat lagi ya gitu. Oke, jadi penggunaan steganografi ini ya, metode steganografi menghilangkan beberapa atau suatu pesan informasi sehingga pesan informasi tersebut menjadi suatu pesan yang tidak terlihat, invisible ya. Jadi pesan rahasia tidak akan menarik perhatian orang ya. Oke, terus contoh penggunaan steganografi. Ini contohnya antara lain ya, ada watermark ya, tanda air digital ya, digital watermark pada suatu berkas. Nah itu biasanya digunakan untuk melindungi hak kepemilikan intelektual ya. Ini haknya siapa, nanti itu kalau ada watermarknya berarti haknya orang itu gitu. Terus pada berkas tersebut digunakan dalam bidang komunikasi rahasia ya, atau covert communication. Nah, media pembawa ya, ini kan kalau steganografi ada media pembawa atau carriernya ya. Dalam steganografi berbasis komputer, medianya itu bisa berupa citra digital ya, foto gitu ya, gambar ya,
atau pakai audio, video, terus berupa grafik ya. Itu contoh-contoh media pembawa dari pesan yang akan disembunyikan. Terus pada steganografi, berkas pembawa berupa tag kurang cocok ya, karena kan kecil ya tag itu ya. Tag itu kan bitnya kecil, kalau gambar kan lumayan besar ya. Jadi nanti kalau kecil itu dikasih pesan tersembunyi nanti bisa mengubah ya, bisa mengubah total pesan yang dibawa gitu. Oke, terus kriteria ya, kriteria berkas pembawa. Nah, berkas-berkas tersebut telah dikompres, dikecilkan gitu ya, dikompresi dengan algoritma tertentu ya. Dikompresi ini ya, kalau sehari-hari kita temukan itu ya, di zip, di rar gitu ya, kan dikompres ya, dikecilkan, sehingga pesan yang disisipkan juga ikut terkompresi. Terus berkas-berkas tersebut biasanya berukuran besar, sehingga yang pesan informasi itu yang dirahasiakan dapat disisipkan tanpa mempengaruhi ya, mengubah berkas bawah secara signifikan ya. Kayak uang, kalau uang 1 juta itu disisipi 10.000 kan nggak terasa ya, kalau kecil ini ya gitu ya. Cuman kalau uang 20.000 disisip 20.000, ini signifikan, terdapat perubahan gitu ya. Seperti itulah ya logikanya. Terus berkas-berkas tersebut merupakan pengalih perhatian yang baik bagi pesan rahasia yang akan disembunyikan gitu. Nah, oke. Sekarang ke cara kerja ya, cara kerja dari steganografi ya. Steganografi bekerja dengan mengganti bit-bit data yang tidak berguna ya, yang kecil-kecil ya, bit data yang tidak berguna atau tidak terpakai dalam berkas-berkas komputer. Umumnya itu ya seperti grafik, suara, teks, HTML atau disket gitu ya, dengan bit-bit yang berbeda. Nah ya, jadi yaitu informasi yang tak terlihat ya. Di pesan rahasia yang disembunyikan terlebih dahulu dikonversi dalam suatu aliran bit informasi ya. Intinya nih bilangan biner nanti ya. Terus kemudian bit-bit informasi ini disisipkan ke dalam berkas yang berperan sebagai pembawa ya. Nah ini ada memaafkan bit LSB ya, low ya, low significant bit itu yang kecil ya, berkas file kecil pembawa dan menganalikan dengan bit-bit dari pesan informasi. Jadi bisa berupa tag, bisa berupa plain tag, teks tersandi, ciphertext, atau suara atau gambar, citra ya. Nah, sekarang ini yang akan saya contohkan adalah steganografi yang berbasis citra gitu ya. Jadi steganografi berbasis citra digital dapat dikategorikan dalam 2 kategori ya. Steganografi dalam kawasan citra dan steganografi dalam alih ragam. Nah, kalau yang kawasan citra, jadi steganografi dilakukan dengan metode penggantian atau penyisipan bit pada LSB ya, atau biasa disebut manipulasi atau draw noise manipulation ya. Nah, itu disebut seperti itu karena pesan rahasia pada citra yang disisipkan akan mengubah piksel tertentu pada citra ya. Terus jika perubahan tersebut terlihat, akan nampak seperti draw atau citra tersebut ya. Jadi kalau gambar putih itu kan tidak putih banget gitu ya, tidak ada abu-abunya lah, itu yang dimaksud. Ada abu-abu sedikit kan tidak memengaruhi warna putih aslinya ya. Jadi pendekatan ini melibatkan citra berformat tak berugi
dan pesan disisipkan diambil secara langsung tanpa melibatkan proses alihrakan. Sedangkan untuk dalam kawasan alihrakan, proses dilakukan dengan melibatkan manipulasi dari algoritma alihrakan citra. Oke. Nah, sekarang ke yang steganografi berbasis citra gitu ya. Ya, ini menyisipkan LSB ya, low significant bit, ya, yang angka rendah gitu ya. LSB itu kalau contoh ya, uang 10.000 yang belakang ya, 10.010, 10 rupiah, 10 rupiah itu LSB-nya ya, tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, jadi steganografi dilakukan dengan cara mengganti satu atau beberapa bit-bit RGB ya, bit gerdo ya. Kalau warna kan di situ piksel, warna piksel itu kan RGB ya, A0 sampai A3 dengan bit pesan rahasia P0 sampai P3 yang disembunyikan. Terus berkas citra pembawa yang telah disisipi pesan rahasia atau disebut juga berkas atau citra stego dapat dikirimkan ke penerima gitu. Nah, jadi nanti penerima dapat mengekstraksi pesan tersebut atau melakukan aksi desteganografi dari citra pembawa sehingga mendapatkan bit-bit pesan tersembunyi dari citra pembawa. Oke, nah ini ya, kalau Anda lihat gambarnya, menggantikan LSB yang belakang ya. Ini misalkan citra awal, gambar awal ya, citra atau gambar ya. Di sini ada 1 pikselnya, ini ada A7 bitnya ya. Oke, nah ini citra stego pembawa citra awal plus pesan, yang ini diganti ya. Nah ini tadi contoh uang ya, contoh uang 1 juta. Kalau yang ribuannya yang belakang diganti, dikurangi 10.000 itu yang belakangan, atau ditambahkan, kan enggak, nilainya enggak terlalu hilang signifikan. Sama kayak ini citra ya, atau gambar piksel ya, 1 titik piksel putih gitu ya, putih dirubah sedikit nggak masalah, tetap putih tapi agak ya nggak kelihatan lah ya, putihnya putih agak gelap-gelap sedikit gitu ya. Nah, itu di angka belakangnya tidak akan merubah secara signifikan ya. Ini contohnya ya, jadi yang tidak signifikan ini pesan rahasia ditaruh di situ ya. Kalau nanti ada gambar putih tetap putih tapi ada belakangnya sedikit yang berubah. Contoh soal ya, ini contoh soal. Suatu citra pembawa memiliki 9 piksel. Nah, gambar ya, piksel itu kan berarti citranya 3 kali 3 ya, ada 9 titik ya. Jadi kalau maksudnya gambar itu, misalkan Anda punya gambar, terus Anda zoom itu ya, zoom, kan ada titik-titiknya ya. Biasanya kalau yang bagus ya udah di komputer itu, misalkan 1000 kali 800 piksel gitu ya, 1200 kali 800. Nah, itu berarti gambar itu terdapat titik-titik sebanyak 1000 untuk lebarnya dan tingginya 800 titik-titik ya. Oke, nah, nanti bisa disisipi itu ya. Nah, kalau di sini contoh 9 ya, 9 piksel, resolusi 8 bit. Nah, ini contoh 1 pikselnya ya. Nah, ini misalkan 1 pikselnya nilai desimalnya ini 215, 103, 72 ya. Nah, akan menyisipkan teksnya aku itu.
Nah, bagaimanakah pesan dalam desimal setelah dilakukan steganografi? Jika diketahui 3 bit LSB pada citra pembawanya dapat disisipi oleh informasi teks tersebut. Awalnya ini ya. Oke, kita lihat tabel ASCII ya. Jadi tabel ASCII ini standar untuk pembuatan keyboard. Nah, oke, ini ya, misalkan A ya. Masih ingat ini ya, ASCII ya. Jadi ASCII ini 8 bit ya, 8 bit biner. Satu karakter yang huruf A itu 01000001. Kalau di masih konversi, masih ingat ya, konversi dari biner ke desimal. Jadi kalau diubah ke desimal yaitu 65 ya. Ini A besar ya, terus Q, K. Nah, di sini K ya. Nah, ini K itu 01101011. Nah, dijadikan desimal 107. Nah, ini pada tabel ASCII. Terus U nya, U kecil ya, kita lihat U kecil mana nih. Nah, ini U kecil itu nilai binernya 0111 0101. Nah, kalau di konversi ke desimal itu 117 ya, 117 ya. Nah, oke, ini tabel ASCII yang digunakan sebagai standar untuk keyboard ya. Jadi yang Anda ketikkan itu di keyboard ABC itu mempunyai nilai biner ya. Oke, konversi teks itu aku tadi yang akan disisipkan ya, ASCII ya. A itu 01000001 binernya, K kecil 01101011, terus U nya 0111101010. Nah, sedangkan konversi pixel adalah sebagai berikut. Oke, nah ini ya, ini yang soal tadi ya, kita lihat. Nah, ini soal ini 216, 215, 203 dan seterusnya ya. Nah, ini ya, ini nilai binernya ya. Ya, Anda bisa gunakan konversi bilangan desimal ke biner. Ya, ini 72, ini binernya 79 44 00 10 1100 ya. Terus ini 7 000 111, terus 33 ya, sampai 59 ya. Oke, itu 59 ya. Oke, terus jawab ya. Jadi yang belakang ditambahkan. Ini binernya. Nah, dari 33 ya. Ini disisipkan, belakangnya dirubah. Yang awalnya ini disisipkan huruf A, biner dari huruf A. 110. Ya, oke. Potong ini ya. Nah, ini yang 33 ya. 110, terus kemudian 110, kemudian yang warna apa dulu nih, hijau dulu ya, yang A ya, 0101 ya, 010100 sampai ini belakang. Terus yang huruf K kecil binernya ini berarti 0 1 1 dan seterusnya sampai habis ya, yang kuning. Terus baru yang U nih, yang ungu ini ya. Nah, ini 0 1 dan seterusnya sampai sini habis ya. Nah, terus di
konversi dari biner ini dikonversi ke desimal ya. Ini yang awalnya 215, ini soal tadi, menjadi 214. Nah, tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, oke, jadi hasilnya adalah, sehingga hasil setelah di steganografi itu 9 piksel ya, 214, 103, 72, 78, 40, 6, 34, 9, 58 ya. Nah, itu cara untuk menyisipkan. Yang dari ini ya, dari soal tadi ya, ini soal 215, awalnya ya piksel 9 piksel ya, 9 piksel, 215, 103, 72, 79, 44, 7, 33, 10, 59. Nah, itu menjadi 214, 103, 72, 78, 46, 34, 9, 59. Nah, jadi tidak terlalu signifikan gitu ya. Jadi untuk merubahnya itu jadi tag aku, nah ini ya, kata aku, teks aku ya, itu disisipkan ke dalam 9 piksel tadi. Nah, kalau gambar ya, gambar misalkan 1200 kali 800 piksel itu lebih banyak lagi ya. Ini aja 9 piksel maksudnya ini ya. Nah, oke, kalau 1200 kali 800 kan banyak ya. Nah, pikselnya, titik-titiknya banyak sekali. Nah, itu contoh ya. Contoh penggunaan steganografi ya. Oke ya, jadi kalau misalkan lebih kuat lagi ya, kan ini hanya ditumpangkan ke satu file gitu ya, ada pesan yang disisipkan ke sebuah data, misalkan data foto. Jadi orangnya yang menemukan itu tidak ngeh gitu ya, tidak akan, oh ternyata di dalam gambar itu ada pesan gitu ya, ada watermark gitu ya, contohnya ya, ternyata ada pesannya, itu dia tidak tahu. Kalau lebih aman lagi, pesannya itu disandikan, nah itu lebih kuat lagi ya. Ya, oke. Kalau dititipkan saja juga sudah orang nggak ngeh bahwa di dalamnya itu ada pesan, karena bentuknya, tampilannya gambar biasa ya. Tapi nanti kalau di dalamnya itu ketemu, kalau disandikan lebih kuat lagi ya. Jadi pesannya aku itu misalkan suatu kalimat gitu ya, suatu kalimat yang disandikan, misalkan dengan algoritma yang paling mudah ya, Caesar Zipper gitu ya, itu sudah agak sulit gitu ya. Oke, itu ya. Nah, itu satu contoh saja, dan Anda nanti dengan tabel ASCII ya. Nah, tabel ASCII ini juga ya tidak perlu dihafalkan, cuman kadang ini berguna ya. Karakter pada apa di sini, pada huruf huruf dan karakter itu sebenarnya kan bit ya, 8 bit. Kemudian kalau bitnya dikonversi ke desimal, maka ketemu desimalnya ya. Ketika Anda mengetikkan kata digital, itu D-nya berapa, nanti tersimpan di hard disk gitu ya, dan nilainya itu ya, misalnya D-nya berapa, I-nya berapa gitu ya. Nah, oke, itu untuk tabel ASCII. Nah, jadi intinya itu ini disisipkan di
apa di sini disisipkan dari piksel yang sudah ada, dari yang paling belakang gitu ya. Ini huruf A yang hijau ini ya, satu-satu urut ya. Nah, terus yang baru yang kuning ya, nyambung. Kuning kan 0 terus 110 ya, 0 110 10 11 gitu ya. Terus yang ini yang warna hijau kuning ini merah jambu gitu ya, abu pink, agak pink sini ya. Oke. Nah ini jadi setelah disisipkan itu ya, setelah disisipkan di sini juga harus dikonversi ke desimal ya. Ini awalnya desimalnya ini setelah disisipkan menjadi 214. Ini menjadi titik-titik pikselnya gitu. Terus 103 ini ternyata tetap gitu ya, tetap ya, enggak masalah ya. Nah, ini menjadi tetap ya 103 ya, karena kan yang ini ya 0 103 011 00 11 setelah disisipkan ternyata sama gitu ya. Terus yang 72 ya, 72 ya, 01 00 1 000 ya, menjadi ini juga 72 ya. Oke, ini juga 72. Terus yang ini 79 01 00 1110 ya. Nah, dari yang ini 0 nya ini ya, yang belakang saja yang berubah sebenarnya ya. 79 menjadi binarnya sekian, setelah disisipkan menjadi 78 ya. Terus 44. Nah, ini 44 yang awalnya 44 kan 00 10 1100 ya, menjadi 3 bit LSB nya yang belakang 00 101 03 kali ya. Ini kalau dikonversi ke desimal menjadi 40 ya. Nah, oke. Terus yang 7 itu 0 nya 5 kali 111 ya. Setelah disisipkan menjadi 05 kali 110. Nah, ini dikonversi ke desimal menjadi 6 gitu. Terus yang 33 itu awalnya ini ya, kalau binarnya ya 00 10 4 kali 1. Nah, terus setelah disisipkan menjadi 10 ya. Nah, ini 00103 kali 10 dijadikan ke desimal 34 ya. Terus yang 10 04 kali 1010. Nah, ini menjadi 04 kali 1001. Itu kalau dikonversi ke desimal 9 ya, jadi 9 ya. Sedangkan 59 itu awalnya desimalnya adalah 00111 011. Setelah disisipi LSB nya yang belakang 00 111 010. Terus dikonversi ke desimal menjadi 59 gitu. Nah, oke. Nah, dari hasil itu digantikan yang 9 piksel ya, 214 103 72 78 40 6 34 9 5 8. Nah, ini di sini menjadi yang awalnya di 9 piksel 3 kali 3 ya. Ini menjadi
menjadi 214 103 72 78 46 34 958. Nah itu urut-urutan dalam steganografi ya. Oke, nah jadi sekali lagi steganografi ini kan menyisipkan gitu ya, menyisipkan suatu pesan rahasia ke dalam suatu file yang sudah ditentukan gitu ya, file pembawanya ya, file carrier-nya. Oke, cukup sekian saya rasa ya. Semoga Anda paham betul ya, dapat memahami dan dengan mudah gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.